Pemirsa, militer Ukraina menggelar latihan di dekat perbatasan Belarusia pada Rabu waktu setempat di tengah kekhawatiran terjadinya invasi Rusia. Latihan yang diberi nama Snowstorm 2022 yang digelar di wilayah Rivne, dekat perbatasan Belarusia, di mana militer Belarusia dan Rusia juga tengah menggelar latihan militer gabungan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meninjau langsung latihan ini. Dalam kesempatan ini, Presiden Zelensky berterima kasih kepada para personil yang terlibat dalam latihan dan menyatakan para personil membuat dirinya percaya diri atas nasib Ukraina. Di hari yang sama, Presiden Ukraina mendeklarasikan Hari Persatuan Nasional di Ukraina. Pengumuman Hari Persatuan Nasional itu untuk meningkatkan moral warga Ukraina untuk tidak takut terhadap invasi Rusia. Hingga saat ini, Amerika Serikat, Ukraina beserta sekutunya masih meragukan jika Rusia tidak akan menginvasi Ukraina. Sementara itu, pihak Rusia mengklaim telah mulai menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina. Sementara Rusia mulai memperluas pengaruhnya di Ukraina dengan menawarkan pembuatan paspor jalur cepat. Penduduk Donetsk di Ukraina Timur yang dikendalikan separatis mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia. Seorang penduduk Donetsk di Ukraina Timur yang dikendalikan separatis Ivan Malyuta mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia. Dirinya bersama istri dan ketiga anaknya, Malyuta akan segera mendapatkan paspor Rusia. Saat ini Rusia mulai memperluas pengaruhnya di Ukraina dengan menawarkan pembuatan paspor jalur cepat. Malyuta dan keluarganya akan bergabung dengan lebih dari 720.000 penduduk di Ukraina Timur yang telah menerima kewarganegaraan dan paspor Rusia dalam prosedur jalur cepat. Hal ini secara luas dipandang sebagai upaya Rusia untuk memperluas pengaruhnya di wilayah yang dikuasai kelompok separatis tersebut. Selain jalur cepat menuju kewarganegaraan, Rusia telah menawarkan iming-iming lainnya kepada penduduk Republik Donetsk dan Luhansk yang telah memisahkan diri dari Ukraina. Di antaranya menawarkan keanggotaan partai penguasa Kremlin dan fasilitas lainnya, seperti vaksin COVID-19 atau preferensi perdagangan untuk produsen lokal. Ukraina menyatakan memberikan paspor Rusia kepada penduduk daerah di Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak melanggar kesepakatan damai 2015 yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Kesepakatan itu secara luas dikenal sebagai Perjanjian Minsk. Perjanjian Minsk berhasil menghentikan permusuhan skala besar, tetapi gagal membawa penyelesaian politik atas konflik tersebut. Sementara Kremlin bersikeras bahwa kesepakatan Minsk adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Kremlin telah berulang kali menuduh Ukraina menyabotase implementasi kesepakatan tersebut. Rusia memberikan dukungannya di belakang pemberontakan separatis di Ukraina Timur pada tahun 2014. Dukungan diberikan setelah Rusia mencaplok Crimea sebagai tanggapan atas pemberontakan rakyat di Kiev untuk menggulingkan presiden yang memiliki kedekatan dengan Kremlin.